walaupun saya dididik di barat, mhm, tapi bisa juga kan, mhm, bahwa satu saat kita harus menerima kenyataan bahwa realitas sosialnya begitu mau diapakan ya. mhm, Tapi ya memang dalam konteks ini memang orang mengkaitkan dengan ya pendidikan yang normatif itu di mhm, rumah gimana. Jadi saya pikir, hubungan kalau dikaitkan dengan yang lebih jauh lagi, mhm, itu kan masalah tanggung jawab pribadi ya. pribadi ya, Jadi kalau hubungan horizontalnya ini yang sebetulnya mhm. masih ada batasan-batasan yang harus kita pikirkan. Pemirsa, kalau bicara soal pengen punya anak, siapa sih yang nggak pengen punya anak? Apalagi kalau anaknya sudah duduk di bangku sekolah dasar. Saya ingat 2 anak kecil yang, sudah ada di bangku sekolah dasar sekarang, mereka lagi hobi-hobinya menganalisa sesuatu, kemudian mengambil kesimpulan sendiri dari analisa tadi, yang jadi bahan percobaan neneknya. Dia datang ke neneknya, terus dia bilang, "Nenek, nenek bisa punya anak nggak sih, Nek?" Nenek bilang, "Ya enggak dong, mana ada nenek bisa punya anak." "Bener nih, Nek, nenek nggak punya anak, nggak bisa punya anak." "Bener, nenek itu nggak bisa punya anak." Terus dia, "Makasih ya, Nek." Terus dia pergi ke saudaranya, "Bener kan gue bilang apa?" Dia bilang ke saudaranya, "Gue bilang nenek itu nggak bisa punya anak. Jadi benar kesimpulan kita kalau nenek kita itu jantan." Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya kembali menemani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, menjadi lajang buat banyak orang masih dianggap sesuatu yang melanggar norma umum. Apalagi kalau si lajang itu sampai punya anak. Ah, hmm. Dan sekarang ini kelihatannya di kota besar di mana orang-orang sibuk bekerja, yang namanya, tren untuk mengambil anak asuh atau mengadopsi anak itu sudah mulai merebak di mana-mana. Hari ini saya punya 2 tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi buat Anda semuanya dan kita akan bicara mengenai lajang tapi punya anak. Tapi dari cara pandang mereka berdua, tanpa menghubungkan ini dengan agama, norma, dan blah 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 yang lain. Kita akan lihat sudut pandang mereka. Tamu saya yang pertama adalah seorang wartawan senior, jadi agak-agak takut wawancara dia soalnya dia wartawan senior. Juga seorang pengarang lagu, lagunya apa Mbak Wid? Pelangi-pelangi? Bukan? Oke. Oke. Nah ini lagunya. Terus, sedih kalau denger lagu ini Mas. Pasti Anda tahu semuanya, siapa lagi kalau bukan Mas Eros Djarot. Kita beri tepuk tangan dong buat Mas Eros, apa kabar? Baik baik baik. Oke, dan satu lagi tamu Uges, siapa lagi kalau bukan Kanaya, Tabita. Oke, Uges panggil Ayah aja boleh ya? Boleh. Oke, kasih tepuk tangan dong buat tamu Uges yang cantik dan kecil ini. Oke, kita, punya 2 tamu dan langsung aja mulai ngobrol ya. Langsung mulai ngobrol. Mau minum dulu apa mau ngobrol dulu? Ya Oh terserah yang ngobrol. punya Oh, acara ya. nggak, pokoknya kalau Uges pelit, Uges nggak kasih minum pokoknya. Nggak, Uges pengen ngobrol dulu. Ayah kan adopsi anak ya? Enggak, Eee, anak sendiri? anak sendiri. Jadi lajang, tidak mengadopsi. Tidak mengadopsi, lajang, punya anak, tidak menikah. Lajang punya anak tidak menikah. Oke, wow. Bener-bener sesuatu yang luar biasa. Komitmennya dari awal gimana persiapannya bahwa saya akan lajang dan, tidak menikah gitu. Milih cowoknya gimana caranya, terus kriteria cowoknya kayak apa? Kayaknya sih, mmm, mmm, dipilih sih enggak ya. Heeh. Maksudnya memang itu, seperti air aja gitu. Tiba Mmm, pada satu keadaan, mhm, saya memilih untuk tidak menikah, mhm, tapi mengandung mhm. dan tetap sendiri gitu. Oke loh, itu komitmen besar loh ya. Tapi, yang ngedukung siapa sampai sampai bisa ngambil keputusan, "Udah deh." Kalau Ugus udah stres kali ya begitu mau ngelahirin, "Ah, suami gue mana?" Gitu ya? Sebenarnya dijalanin aja sih, Mmm, nggak aku jalanin biasa, tapi yang paling paling banyak mendukung itu sebenarnya orang tua orang ya, tua, lingkungan keluarga ya? dan lingkungan Temen? keluarga. Teman pada saat itu malah sedikit banget gitu yang kayaknya kasih Kaget? pilihannya jangan itu deh, jangan Heeh. jangan apa, jangan, hamil terus, nggak mau nikah, lebih Tapi baik. Ugus belum kejawab tadi ya, yang kriteria bentar ya Mas ya, ini, analisanya tadi dari Mas Jarod. Apa namanya, cowoknya tadi milihnya gimana gitu? Apakah kalau Ugus kan pasti yang, cowoknya harus pinter, terus udah itu, IP-nya masih 4 gitu, terus, kamu lucu juga, yuk bikin anak yuk," gitu. Kalau dulu, nyobanya gimana gitu bisa tahu? Nekat juga ya ibu ini. Enggak sih, maksudnya, ya tadinya punya hubungan Oh yang baik pacaran gitu gitu, tadinya? pacaran. Oh gitu. Terus,
merencanakan untuk menikah, Heeh. tapi di tengah jalan saya ngelihat dia bukan bukan orang yang pantas untuk jadi suami saya dan Heeh. juga bukan seorang ayah yang baik mungkin untuk Mhm. anak saya. Jadi Sementara saya udah terlanjur gitu ya? enggak, saya pikir ya udah deh saya hamil nggak apa-apa, Mhm. tapi saya nggak nikah sama dia. Toh saya punya karir sendiri. Terus saya bisa ngejalaninnya. Jadi udah tanya ke diri sendiri. Dan undang-undang perkawinan Indonesia mendukung sekali bahwa seorang ibu berhak terhadap anaknya. Gitu. Itu yang saya Oke. pegang. Jadi kalau ada dua orang, Mhm. berarti kan suatu saat terjadi apa-apa, jadi anak ini bisa maksudnya saya lihat dari secara hukumnya lah gitu. Oke, gimana? Saya lebih ingin mengasuh anak saya sendiri tanpa Ada suami? ada suami. Oh gitu ya Mas ya? Di hukumnya Indonesia boleh gitu ya Mas? Memang Wah, kalau Lu jadi pengen tahu, saya bukan iya, ahli hukum ya, heeh, tapi tahu pandangan sebetulnya Mas kan aja. ya keputusan yang diambil ini Mmm, kan keputusan yang sifatnya pribadi ya. bener, Dan saya rasa ya harus kita hargai lah. mmm, Nah, kalau bicara masalah pandangan umum itu mhm, lain lagi kan. Mungkin di mhm, Indonesia hal seperti ini memang tidak masuk dalam kategori normal gitu ya. heeh, Jadi ya memang hal semacam ini untung Jakarta ya masih ada bau-bau metropolitan itu. mmm. Jadi Kalau di kehidupan yang daerah? kalau daerah mungkin agak keras ya Mhm, reaksinya gitu. mhm, Dan saya pikir sih apa ya, kalau memang sudah siap seperti ini gitu mhm, ya, ya secara pribadi itu tidak ada masalah ya. mhm, Jadi permasalahannya justru terletak pada norma-norma yang berkembang di masyarakat mhm, gitu ya. mhm, Apalagi kita ini orang-orang yang ya malum lah kita masih ada budaya agrarisnya sangat kuat itu ya. betul, Kalau di barat itu hak asasi manusia dari kaitannya pemikiran liberal boleh aja, enggak masalah. Jadi ini masalahnya betul-betul masalah proses waktu lah. kalau anak Mas sendiri akhirnya memutuskan untuk gitu gimana Mas? Ya mungkin saya sendiri termasuk mungkin agak konservatif ya, Mhm, walaupun saya dididik di barat, mhm, tapi bisa juga kan mhm, bahwa satu saat kita harus menerima kenyataan bahwa realitas sosialnya begitu mau diapakan ya. mhm, Tapi ya memang dalam konteks ini memang orang mengkaitkan dengan ya pendidikan yang normatif itu di mhm, rumah gimana. Jadi saya pikir hubungan kalau dikaitkan dengan yang lebih jauh lagi, mhm, itu kan masalah tanggung jawab pribadi ya. pribadi ya? Jadi kalau hubungan horizontalnya ini yang sebetulnya Mhm, masih ada batasan-batasan yang harus kita pikirkan itu. mhm. Itu privacy yang dilihat dilihat sendiri-sendiri deh ya, Iya dong, privasi saya pikir masing-masing orang saya ya? kagum tadi dengar Iya, itu penjelasannya dan komitmen besar ya, iya dan saya pikir nggak perlu kita terharu saya. kemudian kemudian terus menganggap hal yang semacam ini suatu yang apa ya, yang seperti kiamat itu ya. Mmm, Dan ini peristiwa perjalanan anak manusia mhm, yang tentunya pasti kalau disuruh milih, ada kondisi yang mungkin ya, ada kondisi yang ideal, mungkin dia pilih yang ideal. Tapi betul, pada saat dia harus menjalankan satu keputusan dan mhm, keputusan itu harus diambil dengan ketabahan semacam ini kan harus kita hargai sebagai satu penyikapan dan single parent itu iya, juga tidak mudah satu ya. hal bukan yang gaya, ya bukan dan gaya. laki-laki juga banyak kan Bukan yang lifestyle ya itu Bukan ya? Heeh, lifestyle. enggak, banyak juga laki-laki juga nggak selamanya kan. heeh. Laki-laki itu egois gitu, ingin menang Wuks, sendiri gitu kan. coba dengarkan para laki-laki, Mas Eros Jarot loh yang bilang kalau laki-laki itu egois. Oh iya, apalagi di Indonesia ya, banyak masih kan kalau istrinya lebih karirnya gitu ya. Istri saya seorang dokter, dokter hukum, dan saya bangga nggak masalah. Mmm, Mungkin income dia juga lebih besar dan saya bangga karena mmm, apa, bagi saya dia harus tumbuh sebagai pribadi dan saya mmm, lihat di dalam diri Kanaya Nayani juga gitu ya? ya Kanaya ada, Mmm, dia membangun pribadinya dan saya salah satu kagum walaupun dalam konteks norma kita masih bicara panjang. oke. Entar dulu, gue jadi penasaran, preparation, apa, persiapan untuk anak itu nanti gimana? Dia kan harus bikin akte kelahiran, karena di Indonesia nih, akte kelahiran harus ada nama bapak, terus, dia juga harus, surat nikah harus ditunjukin, nah kayak gitu-gitu persiapannya Ayah gimana? Kalau saya langsung, jadi dari mulai melahirkan gitu, saya bikin surat kawinnya memang di situ tidak menikah gitu. Oh boleh? Boleh. Terus Oke. nanti kalau seandainya saya nanti punya suami, mungkin bisa diadopsi sama suami saya Oh gitu. gitu? Oke. Seandainya. Tapi Wow, sebenarnya yang saya mau sampaikan, mhm, eee,
kan saya mengalami nih ya, jadi orang tuh berpendapat kalau udah hamil terus harus kawin gitu, ya nanti cerai gitu. Kalau saya nggak mau kayak gitu, saya mau hidup saya lebih baik gitu. Jadi saya tunjukin sama sama orang tua saya atau sama siapapun gitu bahwa pilihan untuk tidak menikah juga betul kata kata Oke. Mas Eros tadi bukan kiamat gitu.